sebagaimana yang kemarin sudah kita sepakati, di mana PIC untuk expert system ini adalah Mas Ferry ya, gitu ya. Terus kemarin juga sudah dari mulai menyusun tuh Mas Deka dan segala macam ya terkait dengan section-section selanjutnya. Nanti coba saya review gitu ya, apakah bagian-bagiannya sudah tercover semua. Oke, untuk yang minggu ini saya persilahkan Mas Ferry untuk memimpin diskusinya. Baik, Pak. Silakan mau seperti apa mekanisme diskusinya, dibuat aja, apa mau satu-satu atau mau dihandle semua Mas Ferry, silakan. Nanti saya akan menambahkan, akan berpartisipasi terhadap mungkin materi-materi penting yang belum tercover di materi yang sudah disampaikan. Silakan Mas Ferry. Baik Pak Adi, terima kasih waktunya. Mohon izin share screen, Pak. Ya, silakan. Udah tampil ya, Pak? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Adi dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan memimpin diskusi mengenai expert system. Sebelumnya saya akan presentasi dulu mengenai apa itu expert system, kelebihan, keuntungan, kekurangan, juga aplikasinya seperti apa. Pokok bahasan pada kali ini yang pertama ada definisi, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari expert system, kemudian ada bagian-bagian dari expert system itu seperti knowledge base, inference engine, ada user interface juga, kemudian ada development life cycle, kemudian ada forward and backward chaining, dan yang terakhir ada aplikasi dari expert system itu sendiri. Sebagai pembukaan, saya akan memutarkan sebuah video mengenai expert system secara singkat. Saya akan putar. Suaranya kedengeran ya, Pak? Suaranya malah nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Waktu share screen pertama kali itu kan ada join audio, nah itu dipastikan join audio komputernya ikut masuk. Oh. Diulang lagi aja share screen-nya. Share screen. Ada nggak waktu share screen, terus ada pilihan join audio. The Earth's workforce population of Sudah ya, 4 Pak? billion. Ya, oke. Our modern society has become efficient in specialized labor and made people more skilled in what they're doing. From countless hours being spent on educating ourselves and more spent on doing repetitive tasks, we eventually gain what we call experience. From us recording down our progress from a plain sheet to eventually becoming one of the best of our race as we constantly improve ourselves. You probably want to get checked up with renowned doctors for medication. But why is that? Why do we trust these certain people to assist us? It's a no-brainer to most people. Of course, it's through their knowledge, experience, education, or skills that make them so much more qualified in what they're doing. Certainly, you wouldn't let your friend do your kidney transplant. Their expertise in their respective fields gives us more trust in them to do something we simply aren't that good at. But even the best of humanity are far from perfect in what they're doing. Just from the year 2016, an estimate of 250,000 cases of medical errors from 35.5 million hospitalization records caused deaths in the US alone. This was caused by many human errors ranging from misdiagnosis, insufficient experience, surgical mistakes, and of course, the classic doctor handwriting that looks more like an alien language. This is the shortcoming of humans. Although we are capable of amazing things, we are often restricted by our physical capabilities. This is where expert systems come in. Expert systems are one of the first truly successful forms of AI aimed to assist the shortcomings of experts in professional fields such as the medical and legal fields. It's used as a support to emulate the decision-making process of a human expert to solve complex problems. Humans can only do so much before they meet their limits. Just using the example of a doctor's diagnosis,
the understanding of every disease and the relationships between the symptoms and the ability to perfectly and accurately diagnose a patient is beyond human capabilities. An expert system has a great amount of information. It knows every symptom of known diseases, details of the disease, and by utilizing such an expert system, medical errors won't occur as frequently, which significantly lowers the amount of deaths caused by such errors. So, how does it work? An expert system is an extremely sophisticated form of AI and would take longer than this video to fully explain. So I'll start by explaining the basics. The system is dissected into four essential components: the knowledge base, the inference engine, the explanatory mechanism, and the knowledge acquisition system, along with a user interface for the user to interact with. So, the process starts here in the knowledge base, where the information is stored in facts and rules set normally in a series of if-then statements. The data from the knowledge base are inputted by experts or programmers into the system, or automatically integrated from the inference engine, likely under the assistance of a knowledge engineer. The knowledge can be separated into two main categories: factual and heuristic. Factual knowledge are knowledge widely shared. For example, any patients with a body temperature more than 38 degrees Celsius are having a fever, while heuristic knowledge are more experimental and are based mostly on experience gathered from experts. A good example would be that if spots are found on a patient's body, it may likely be an infection of the smallpox virus. The knowledge acquisition element automatically acquires information from the user to aid in identifying a solution about the particular case. In this example, information including temperature or blood pressure would be measured so as to have a better understanding. Inspection of the patient would also be done to identify the symptoms. The inference engine then interacts with the knowledge base, applying the facts and rules to determine the solution to the question being asked by the user and responds as soon as possible. This can be done in two different methods: forward chaining and backward chaining. Forward chaining expert system works in a more linear way. The system would gather information from the user and communicate with the knowledge base through if-then statements, until sufficient evidences are collected to conclude an outcome through the method of elimination. This process is relatively suitable for diagnosis and classification. Backward chaining works in a less straightforward way. Instead of finding a conclusion through existing facts, the system would look at possible conclusions and work backwards to collect evidences that would support that particular conclusion over the rest of them. This method is partially used in planning or problem solving. Let's use a case study. A patient visits a doctor, which uses an expert system to aid him in identifying the disease that the patient is suffering. The doctor records what the patient is feeling. For example, the patient may be feeling pain around multiple body parts and discomfort while suffering from severe coughing. This information is entered into the expert system. Finally, after a conclusion has been reached by the expert system, the system has calculated the patient is suffering from acute sinusitis. But the process does not simply end here. The information will then travel to the explanatory system to justify the output of the expert system through reasoning and presenting data flow of the system that led to that certain conclusion. Here, the condition was concluded because the patient had been swelling, had nasal congestion, and fever, which are major symptoms shared by acute sinusitis. The solution of the question inputted would then be transferred back to the interface, and the doctor will find out the condition in which the patient was suffering from with explanations of how the conclusion was obtained. The doctor is then provided patient with medication suggested by the expert system. An expert system has a large memory, something we wish we had on the eve of the exams, but is something we can never increase. But for a computer, it's as easy as inserting a metal slab. Experts are great, but they still need a mainly library of reference books behind them. For expert systems, their library of knowledge is part of their system, outmatching not only on the sheer volume of memory, but also on the time taken to access the knowledge. Emotions tend to mess up our long, carefully planned decisions, so why don't we get rid of it? It turns out that humans are at least rational enough to make applications fully on logic, rather than making the system evaluate romantic relationships when tasked with a medical diagnosis. The power of a fully logical program is that it can provide a rational explanation along with the answer, making the answer at least seem more convincing.
as long as it's processing factual knowledge. With the same knowledge base, the system will provide the same answer with the same explanation, unlike an expert who will ask you to shut up if you ask him the same question for 100 times. Experts' precious knowledge can only be taped into one at a time and at only one location, which then have to be expressed through the mouth or by writing. But compared to the flexible user interface, which can be accessed by most PCs by multiple people 24/7, the program surely trumps over the ape-derived counterpart. There is plenty to say about the advantages of expert systems, but why isn't it so widely used? Well, I doubt you, the viewer, has even heard of the word before. Well, simply put, the development cost of an expert system isn't quite worth its functionality. Even though expert systems are considered an artificial intelligence, it just isn't as fluid as it seems. They lack the flexibility and ability to adapt to changing environments, nor is it easy to automate such complex processes, making them inefficient compared to how much it costs to maintain and to constantly input new information into the system. In the case of the medical field, an expert system is simply a pre-programmed software with rules that allow them to aid people, but they don't have the creativity that human experts are capable of to solve problems, making potentially treatable patients to be classified as untreatable, or at least unknown. Common sense is also a major part of a human expert, which expert systems does not have. While they are extremely knowledgeable, but simple logical things that is not in its knowledge base could potentially cause them to give irregular responses that defies all logic. For example, they might tell a person suffering from hypothermia to use an ice pack. Without the constant input of knowledge, even an expert system can act like a child, without knowing how some physical properties interact. The future of expert systems seem to be bright with the advancements in artificial intelligence and machine learning in recent years. Some of the greatest flaws of an expert system can be finally resolved. Watson, developed by IBM, is one of the many examples of the new era of expert systems that throw all the setbacks out the window. It is flexible to change according to its environment, and the integration of its vast knowledge base is constantly renewed, making it more efficient and rapidly lowers the cost due to its multi-purpose functionality, making them a new batch of better expert systems. Oke, itu tadi gambaran secara singkat bagaimana expert system itu bekerja dan mengapa orang menciptakan expert system. Kemudian seperti di kuliah kita yang sebelumnya tentang artificial intelligence, expert system ini juga termasuk dalam intelligent instrumentation, yaitu yang kita masuk di bagian di komputasionalnya. Inti dari expert system itu sendiri dapat digambarkan bahwa expert system itu gabungan dari knowledge base dan inference engine. Yang pertama, apa itu expert system? Nah, expert system itu gambaran suatu sistem yang menghubungkan dari suatu pakar atau ahli, kemudian ilmunya itu direkam atau disimpan dalam suatu sistem dan kemudian dapat digunakan oleh user yang keilmuannya kurang memahami tentang suatu teknologi atau suatu pengobatan. Komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar manusia. Definisi yang lain, expert system ini merupakan komputer yang mensimulasikan penilaian perilaku manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli di bidang tertentu, seperti di bidang kedokteran atau mungkin di bidang ekonomi dan lain-lainnya. Definisi lainnya yaitu sistem komputer yang melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang ahli, seperti misalkan untuk keahlian untuk mengelas atau mengebor atau membuat rangkaian elektronika itu bisa digantikan oleh expert system. Kemudian definisi yang lain yaitu program cerdas yang memiliki kemampuan memberikan keahlian dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan khusus dari seorang pakar manusia. Fitur sistem pakar yang baik harus berguna, harus dapat digunakan.
sistem pakar ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga bahkan seorang yang awam pun dapat menggunakan komputer merasa mudah digunakan. Kemudian dia fitur yang baik yaitu harus mendidik. Sistem pakar dapat digunakan oleh orang yang bukan ahli, kemudian dapat meningkatkan keahlian mereka setelah menggunakan suatu sistem pakar. Kemudian sistem pakar yang baik itu harus bisa menjelaskan saran yang diberikan. Harus mampu menjelaskan proses penalaran yang ada di sistem pakar tersebut. Kemudian harus bisa mempelajari pengetahuan yang baru. Sistem pakar harus dapat mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan. Kemudian sistem pakar itu harus menunjukkan kinerja yang tinggi. Sistem pakar harus menyediakan outputan atau keluaran yang berkualitas tinggi. Jika tidak, pengguna tidak akan puas, tidak peduli seberapa cepat keluaran itu dihasilkan. Kemudian harus membuat keputusan tepat waktu. Sistem pakar harus dapat menghasilkan keputusan tepat waktu. Jika tidak ada gunanya apakah keluarannya benar atau salah jika keluarannya tidak tepat waktu. Kemudian harus menggunakan heuristik. Sistem pakar harus menggunakan heuristik untuk mempersempit area pencarian. Ini perbandingan dari pakar atau ahli, kemudian sistem pakar, dan program konvensional. Seorang human expert atau ahli, dia menggunakan pengetahuan dalam bentuk rules atau heuristik untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan expert system memproses pengetahuan dalam bentuk rules atau simbol untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan program konvensional memproses data dan algoritma kumpulan operasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam pikiran manusia, pengetahuan ada dalam bentuk yang menyatu. Kemudian dalam expert system, dia memisahkan pengetahuan yang jelas pada prosesnya. Sedangkan program konvensional dia tidak dapat memisahkan pengetahuan. Kemudian seorang pakar dapat menjelaskan alur berpikir dan penjelasan yang detail. Sedangkan expert system dia melacak rules untuk menemukan solusi dan bagaimana kesimpulan didapat. Sedangkan program konvensional dia tidak dapat menjelaskan bagaimana hasil tertentu didapatkan. Seorang expert dapat menggunakan penalaran yang kurang tepat, tidak lengkap, informasi yang kurang jelas. Sedangkan expert system diizinkan menggunakan penalaran yang kurang tepat dan data yang kurang jelas. Sedangkan program konvensional hanya bekerja pada data dan informasi yang jelas. Kemudian seorang expert human dapat membuat kesalahan jika informasinya tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur. Sedangkan expert system dapat membuat kesalahan jika data tidak lengkap dan kabur. Sedangkan program konvensional dia tidak dapat mengambil keputusan jika data yang didapat tidak lengkap. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari expert system. Yang pertama, kelebihannya yaitu ketersediaan secara cepat dan dapat memprogram dirinya sendiri. Sebagai rule base di dalam bahasa sehari-hari atau natural language, expert system menulis lebih cepat daripada program konvensional, baik yang dilakukan oleh user atau expert dengan melewatkan pengembang profesional dan menghindari subjek yang harus dijelaskan. Yang kedua, kelebihannya yaitu kemampuan untuk menggali sejumlah pengetahuan. Sistem pakar menggunakan rule base tidak seperti program konvensional. Artinya jumlah pengetahuan bukanlah hal yang utama. Baik 10 atau 10.000 aturan, pemrosesannya sama. Kemudian yang ketiga yaitu keandalan dan konsistensi. Keandalan sistem pakar sama dengan keandalan database. Juga bergantung pada ukuran knowledge base. Jika knowledge base dibangun tanpa ambiguitas dan subjektivitas, maka outputnya akan sama terus. Hal ini digunakan untuk sistem pakar yang tidak memiliki bias. Sebagai contoh, sistem pakar untuk pengambilan keputusan pinjaman. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu scalability. Mengembangkan sistem pakar bisa dengan menambah, menghapus, mengubah rule yang ada. Dia mudah dikembangkan. Kemudian yang kelima yaitu pedagogi. Mesin yang dijalankan dengan logika yang benar dapat menjelaskan kepada user tentang pertanyaan dan bagaimana deduksi didapat. Kemudian yang keenam yaitu pelestarian dan peningkatan pengetahuan. Pengetahuan dapat hilang dan dengan matinya seorang pakar. Maka pengetahuan itu disimpan dalam sistem pakar sehingga ilmu yang dimiliki oleh seorang pakar tersebut akan abadi. Peningkatan pengetahuan juga bisa dilakukan dengan wawancara dengan
pakar untuk membuat suatu sistem. Kemudian yang ketujuh yaitu tahan atau kuat dan efektif. Disebut kuat karena expert system ini dapat berjalan dengan pengetahuan yang tidak sempurna dan efektif, karena dapat beroperasi dengan kinerja masuk akal dalam domain yang kompleks. Yang terakhir yaitu transparan, dia dapat menjelaskan dan membenarkan penalaran secara ilmiah. Ada beberapa kekurangan expert system. Yang pertama, kumpulan pengetahuan dan bagaimana menginterpretasikannya sebagai sebuah role. Yang kedua, hanya mencakup aspek yang sempit dan harganya juga relatif mahal untuk mengembangkan sebuah expert system. Kemudian yang ketiga, sistem pakar kurang common sense untuk mengambil keputusan. Yang keempat, kurang kreatif dalam hal yang tidak biasa karena dia terbentur pada rule base-nya. Yang kelima, sistem pakar tidak selalu dapat menjelaskan logika dan alasannya. Yang keenam, kesalahan bisa terjadi dalam basis pengetahuan. Yang ketujuh, dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, kecuali pengetahuannya yang diubah. Untuk yang dapat beradaptasi bisa seperti AI, kalau untuk sistem pakar dia tidak bisa berubah. Nah, apa saja sih komponen utama dari sebuah sistem pakar? Sistem pakar itu terdiri dari knowledge base, inference engine, kemudian user interface. Knowledge base ini didapatkan dari pengetahuan seorang expert, baik itu di bidang medis atau di bidang teknis atau di bidang yang lainnya, bisa kita masukkan ke knowledge base. Kemudian di knowledge base ini akan diambil oleh inference engine untuk diolah sebagai sebuah rules. Nah, dari inference engine ini butuh sebuah user interface agar dapat digunakan oleh user yang non-expert. Apa itu knowledge base? Knowledge base adalah sebuah program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih keahlian manusia yang dibutuhkan untuk memahami, membuat formula analisis, serta membuat penyelesaian suatu lingkup permasalahan tertentu. Knowledge base diperoleh dari latihan pengetahuan oleh teknisi menggunakan berbagai metode, baik berupa metode interview maupun teknik perbendaharaan. Secara mendasar, sistem knowledge base terdiri atas perwakilan dari para expert. Permasalahan yang akan dipecahkan dan beberapa mekanika yang digunakan berupa aturan-aturan untuk menangani masalah tersebut. Peningkatan knowledge base system yang pertama yaitu penentuan metode pengembangan yang sesuai. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Kemudian yang ketiga, pembuatan konsep awal solusi. Yang keempat, perencanaan secara menyeluruh. Dan yang kelima, implementasi akhir. Inference engine dibagi menjadi dua. Ada top-down inference dan bottom-up inference. Perbedaannya, kalau top-down inference, dia dimulai dengan pernyataan tentang satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai atau goals. Kemudian sebuah nilai tertentu dimasukkan ke dalam inference engine, sehingga nantinya akan diproses oleh rules yang ada agar mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Kemudian proses dihentikan segera setelah tujuan yang ditentukan semula telah tercapai. Top-down inference ini biasanya digabungkan dalam sistem diagnostik. Sedangkan yang bottom-up inference, dia dimulai dari facts atau sebuah nilai tertentu. Kemudian rules menjalankan tugasnya, kemudian menghasilkan nilai baru, facts, aksen. Nah, nilai baru tersebut akan menyebabkan rules lain melakukan tugas lain selama nilai baru tersebut memenuhi kriteria dari rules. Proses inferensi dihentikan segera setelah semua rules yang berlaku telah diproses. Bottom-up inference ini paling cocok untuk aplikasi di mana interpretasi sejumlah besar data penting dan di mana tidak ada tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dilihat tabel perbedaannya dari top-down inference dan bottom-up inference. Kemudian user interface. Akseptabilitas expert system bergantung pada kualitas user interface dari sistem tersebut.
yaitu mampu menyediakan pertukaran komunikasi antara user dan sistem. User interface dapat berupa antarmuka, berorientasi teks, ataupun grafis. Biasanya antarmuka grafis dipilih karena dia lebih user-friendly. User dapat memasukkan perintah dan menanggapi pertanyaan melalui user interface. Sistem menanggapi perintah dan mengajukan pertanyaan selama proses pengambilan kesimpulan. Antarmuka tingkat lanjut menggunakan banyak metode seperti pop-up menu dan Windows. Melalui user interface, pengguna dapat melihat ke dalam sistem untuk menentukan kesimpulan apa yang telah dicapai sejauh ini, mengapa kesimpulan itu tercapai, apa yang sedang dilakukan sistem sekarang, dan mengapa ia melakukannya. Yang selanjutnya yaitu development life cycle sebuah expert system. Dapat dilihat bahwa sebuah expert system development life cycle terdiri dari 3 proses: knowledge acquisition, prototype development, dan prototype critic. Yang pertama, sebuah expert system itu dimulai dari eksplorasi awal dari sebuah engineer melalui interview atau melalui perbendaharaan. Kemudian prototype development akan membangun sistem kecil dengan fitur yang masih sedikit. Setelah itu mempresentasikan prototype kepada pakar untuk dikritik, dikoreksi, dan ditingkatkan. Dan lagi di knowledge acquisition, dia akan mengoreksi dan memperluas pengetahuan berdasarkan komentar dari expert atau pakar. Dan berlanjut lagi menambahkan lebih banyak fitur, membangun sistem kecil yang berupa beberapa fitur dari perbaikan yang sebelumnya. Kemudian diulang lagi prosesnya, dipresentasikan kepada pakar domain untuk dikritik dan ditingkatkan, dan begitu seterusnya sampai didapatkan sebuah expert system yang diinginkan. Selanjutnya itu forward dan backward chaining. Apa itu forward chaining? Forward chaining adalah penalaran data driven, bekerja berdasarkan fakta menuju kesimpulan. Secara umum, bergerak dari fakta dan menyebar, berakhir dengan kesimpulan. Proses ini berhenti ketika tidak ada lagi rules yang dapat diaktifkan. Problem dari forward chaining ini adalah rules tetap dieksekusi meskipun tidak ada kontribusi, sehingga tidak efisien, misalkan pada conventional computing. Sedangkan backward chaining adalah goal driven, artinya kita memulai dari kesimpulan dan ditarik mundur untuk membuktikan kesimpulan tersebut. Pengetahuan dasar mencari aturan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jika aturan tersebut ditemukan dan kondisi if juga sudah sesuai database, maka aturan tersebut diterima. Jika tidak ditemukan rules yang tepat, maka akan dicari kesimpulan lain yang lebih tepat. Proses ini berlanjut hingga kesimpulan awal terbukti atau tidak lagi ada subtujuan, misalkan dalam kecerdasan buatan. Aplikasi expert system ini sendiri yang awal-awalnya dia digunakan untuk medical diagnosis, sistemnya bernama MYCIN, dikembangkan oleh Stanford University. Kemudian yang selanjutnya ada internist, dia digunakan untuk diagnosis penyakit, dikembangkan oleh Pittsburgh University. Kemudian ada heuristik dendral, digunakan untuk mengetahui formula kimia, dikembangkan di Stanford University. Kemudian ada XCON, digunakan untuk konfigurasi VX, PDP-11, dan Micro VX sistem komputer oleh Digital Equipment Corporation. Kemudian selanjutnya ada NeoMachine, pengembangan dari machine, dan MetaDendral, pengembangan dari heuristik dendral. Ini aplikasi yang saya dapat setelah cari-cari dari teman-teman yang mencari aplikasinya. Pembuatan aplikasi sistem pakar berbasis web untuk diagnosis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan utama. Salah satu penyakit infeksi yang sering dialami yaitu
disebabkan oleh bakteri dan virus. Namun kenyataannya, banyak penyakit yang pada akhirnya terlambat didiagnosis sehingga mencapai tahap kronis. Padahal sebelum mencapai tahap tersebut biasanya penderita menunjukkan gejala penyakit yang dideritanya namun masih dalam tahap ringan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan adanya sistem yang dapat membantu tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit infeksi agar penanganannya lebih cepat teratasi. Sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi penyakit tersebut secara dini, sehingga diharapkan dengan sistem ini dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi penyakit sesuai dengan gejala yang dialami oleh penderita. Dengan menggunakan metode teknik pelacakan forward chaining, aplikasi ini akan menampilkan pilihan dari gejala-gejala yang dapat dipilih pemakainya sehingga didapatkan hasil akhir atau kesimpulan, hasil analisa dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hasil akhir pada sistem pakar ini akan menampilkan nama penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang dialami oleh penderita. Dari tabel 9, hasil pengujian sistem pakar diagnosis penyakit infeksi dapat dilihat kasus yang diuji untuk log masuk menggunakan masuk nama user dan kata kunci. Kemudian input data. Di input data ini akan menampilkan menu daftar penyakit, masukkan data, pilih, simpan, dan kemudian lihat penyakit dan kasus yang diuji sampai yang terakhir ada ubah kata kunci. Saya akan menampilkan aplikasi Expert System dalam bentuk tayangan. Expert System ini bertujuan untuk mendiagnosis kerusakan yang ada di sebuah printer.
menggunakan metode forward checking. Jadi dia berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan nanti akan dihasilkan sebuah kesimpulan. Nah, setelah user menjawab beberapa pertanyaan, maka dari sistem ini akan menghasilkan kesimpulan penyebab kerusakan dan solusi perbaikannya. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan menghemat anggaran, terutama kita tidak perlu memanggil teknisi, sehingga kita dapat memperbaiki kerusakan dengan sendirinya. Dengan demikian presentasi dari saya. Diskusi selanjutnya, silakan barangkali ada masukan-masukan atau tambahan dari teman-teman atau dari Pak Adi. Karena saya rasa materi yang saya bawakan masih mungkin masih dirasa kurang kurang detail mungkin ya, karena keterbatasan pengetahuan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Adi, barangkali mau ditambahkan atau dari teman-teman masukan-masukannya, silakan. Ya, terima kasih Mas Ferry. Silakan, mungkin boleh yang lain dulu. Mungkin mau menambahkan atau mau ya sharing experience-nya, boleh dipersilakan. Silakan Mas Titis. Halo. Ya Mas. Oke. Mungkin saya sedikit mau sharingkan juga. Kalau tadi, makasih banget Mas Ferry sudah mengcover part tentang development life cycle, difokuskan untuk masalah tahapan akhir untuk development life cycle. Nah, di sini saya mau, kalau boleh diizinkan, saya mau coba sharingkan tahapan siklus pengembangan expert system ini, dan mungkin sebagai disclaimer saya juga akan sharingkan pendekatan untuk yang ada di automation di industrial proses. Saya minta izin untuk sharing. Boleh Mas, boleh. Silakan kalau mau share screen. Oke, sebentar.
sudah tertampil belum ya? Sudah, Mas. Oke, saya soalnya agak kurang confident karena masih bermasalah laptop saya. Oke, mungkin kalau yang dari sisi terkait masalah development life cycle-nya ini kurang lebih bisa kita perhatikan dari yang chapter 6 ini yang saya rangkum, saya cantumkan dan tadi juga di-sharingkan Mas Ferry, bagaimana kita meninjau expert system development life cycle-nya. Mungkin tadi juga pakai istilah sistem pakar ya, makanya di sini pakai istilah siklus pengembangan sistem pakar. Di situ ada beberapa tahapan dari pemilihan permasalahan, perumusan konsep, pembakuan, pembentukan perwarupa atau prototipenya, tahapan implementasi, bahkan dari sisi evaluasi. Dan mungkin materinya karena sedemikian banyak ya untuk expert system ini, termasuk untuk yang development life cycle-nya ini, bisa difokuskan ke tahapan evaluasi seperti yang disampaikan Mas Ferry tadi. Kalau meninjau dari sisi penjelasan masing-masing dari tahapan tahapan-tahapan penyusunan siklus development yang ada di expert system, itu juga kurang lebih saya rangkum persis seperti apa yang ada di chapter 6 ya. Pemilihan permasalahan di situ berarti memang akan perlu melakukan visibility assessment terhadap apa saja yang diperlukan terhadap expert system, kemudian manajemen resource-nya bagaimana, kemudian scheduling, dan berbagai macam keperluan sampai ke sisi high level-nya di situ. Nah, masuk ke tahapan konseptualisasinya juga akan sedikit complicated ya. Di situ ada identifikasi permasalahannya apa, kemudian karena expert system itu ada banyak elemen ya, terutama kalau kita bicara tadi udah diulas Mas Ferry, itu yang sedikit berbeda dengan AI di sini ada knowledge sources. Jadi di sini yang akan sedikit jadi satu pembeda. Knowledge sources-nya itu tidak hanya dari berbagai macam dokumen, tapi juga dari source. Katakanlah misalnya di situ ada capability dari seorang pakar yang memang pakarnya ini manusia, seperti itu. Dan di situ ada formalisasi dari tahapan konsep tadi, identifikasi, pendefinisian knowledge, kemudian juga lebih spesifik lagi disampaikan lagi, kemudian masuk ke tahapan purwarupa dan implementasinya sampai ke tahapan coding-codingnya, sampai evaluasi yang disampaikan ke Mas Ferry tadi. Cuman sebetulnya yang saya mau sharingkan itu bukan ke sini, lebih ke ini, mungkin yang karena saya ada di bidang otomasi industri, saya sendiri baru mendapatkan materi ini beberapa hari terakhir. Itu ada memang ada satu software atau satu program yang masuk di ranahnya advanced solution. Di sini source-nya saya ambil dari Yokogawa ya, di situ. Di sini ada satu platform yang digunakan, namanya Exapilot. Exapilot ini dia satu solusi yang diberikan oleh Yokogawa untuk melakukan startup suatu proses industri. Jadi istilahnya kalau memang kita bicara otomasi di proses industri, biasanya memang akan disiapkan tidak hanya dari sisi
SOP-nya, kemudian prosedur-prosedur yang ada ya untuk melakukan memulai untuk melakukan tahapan proses sebelum proses itu bisa dijalankan. Nah, di situ juga ada biasanya kalau kita bicara di lapangan itu memang ada kayak semacam jagoan-jagoannya ya, expert-expertnya yang akan memantau secara langsung, yang mensupervisi ketika misalnya setelah selesai dilakukan perawatan dan akan dimulai lagi ya, dilakukan startup gitu ya, setelah ada satu tindakan perawatan rutin misalnya per tahun atau per 2 tahun, jadi tergantung industrinya. Nah, fungsi dari masing-masing expert ini yang saya lihat dengan adanya program ini coba dituangkan sehingga mungkin, makanya tadi saya bilang disclaimer, saya bukan expertnya juga untuk topik expert system ini, cuman saya mencoba menerjemahkan untuk approach di bidang industri, mungkin ini juga salah satu yang bisa dibilang expert system. Jadi kita bicara ada operator di situ, dia punya skill yang ada di sana, dan dan di situ dari operator yang ada itu diterjemahkan knowledge yang dia miliki ke dalam konsep seperti yang kita lihat tadi ketika kita membangun suatu sistem expert system tadi. Jadi ini yang saya lihat ada masih kelihatan nggak? Atau ini soalnya di tempat saya not responding. Masih Mas, masih kelihatan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada best skill operator di situ dipilih, dia akan men-sharingkan knowledge yang dia miliki dan itu yang akan diterjemahkan ke dalam regulasi atau SOP yang akan dipakai sebagai knowledge yang ada di expert system. Sehingga di situ kita melihat di sisi kiri, di situ ada katakanlah operator yang mewakili, di situ diterjemahkan untuk satu prosesnya itu ada kalkulasi ketika startup proses dilakukan, kemudian bagaimana dia menentukan suatu tindakan berdasarkan result yang ada dari proses tersebut. Jadi judging from process value, nah itu yang diambil. Kemudian bagaimana sang operator ini menyikapi adanya alarm yang terjadi di proses. Bagaimana konfirmasi yang dilakukan dia. Kemudian juga masuk lebih detail, lebih dalam lagi ketika itu diterapkan ke dalam suatu proses kontrol, bagaimana penerapannya sehingga dibentuk satu sistem yang ada di kanan ini, Exapilot ini, untuk diterapkan di otomasi yang ada di industri tersebut. Misalnya diterapkan, makanya istilahnya pakai changing block mode, setting SV and MV itu masuk ke kontrol proses, misalnya kalau memang menggunakan DCS. Seperti itu. Ini approach yang mau coba saya sharingkan dari life cycle development yang ada tadi. Supaya istilahnya dari yang theoretical tadi mungkin ada sedikit gambaran seperti itu. Dan ini juga bukan bentuk promosi untuk satu brand tertentu, bukan. Mungkin itu dari sisi saya. Saya stop share. Saya juga minta masukan dari Pak Adi, mungkin kok misalnya ternyata persepsi yang saya lakukan terhadap approach yang saya lakukan ini mungkin ternyata kurang tepat. Oke, makasih. Ya, terima kasih Mas Titis.
Oke, coba nanti saya responsnya terakhir deh. Ada lagi nggak? Coba yang mau cerita, mungkin pernah punya experience, mungkin pernah punya apa, ya pekerjaan yang mirip-mirip gitu, atau pernah punya pengalaman, atau mungkin waktu S1-nya dulu gitu, mengerjakan terkait dengan expert system. Silahkan. Mbak, Ya, silahkan Mas Hakim. kalau boleh saya mau apa namanya sedikit nanti ini Pak terkait pemahaman saya terkait expert system itu mungkin nanti kalau salah mungkin bisa diarahkan. Nah, kalau tadi saya melihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ferry, terus saya baca-baca juga terkait literatur yang jurnal yang tadi yang disampaikan mengenai expert system dalam diagnosis atau dalam mendapatkan informasi tentang mengenai virus dan bakteri tersebut. Saya rasa kalau expert system itu lebih ke arah konvensional programming dengan base-nya itu sepertinya gerbang logika. Kalau tadi yang dicontohkan tadi diagnosis apa namanya printer itu sebenarnya hanya sebatas kondisi jika ini maka kondisinya seperti ini, jika dia memenuhi beberapa syarat maka kondisinya seperti ini. Nah, kalau tadi apa namanya disandingkan dengan apa mesin learning seperti itu, saya rasa expert system itu sebagai kalau yang pemahaman saya yang kemarin yang saya jelaskan itu berarti dia bertolak belakang dengan machine learning dan bisa juga dikatakan juga bukan sebagai apa ya, kalau AI terlalu ini ya Pak ya, apa terlalu canggih gitu ya. Terlalu canggih gitu. Terlalu canggih. Jadi seakan-akan bukan seakan-akan sih. Jadi expert system itu tidak masuk dalam suatu bagian yang tidak juga AI, juga tidak bukan machine learning seperti itu, Pak. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu sih, Pak. Saya hanya apa namanya mohon pendapatnya terkait apa yang saya pahami seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Hakim. Silakan yang lain boleh. Ya, boleh menambahkan dikit, Bang? Ya, silakan Mas Deka. Ya, terkait tadi statementnya Mas Arief Rahman Hakim, memang kebetulan saya yang dibagi Mas Ferry itu saya dapat yang backward sama forward sama backward chaining. Jadi itu sebenarnya memang masuk Pak. Jadi expert system itu kalau menurut saya malah masuk ke yang forward, sedangkan forward chaining, sedangkan yang AI machine learning itu ke backward. Jadi tadi kalau di slide-nya itu kelihatan beda metodenya. Metodenya kalau forward chaining itu nanti jawabannya di belakangan, sedangkan backwardnya itu udah ketemu jawabannya dulu, nanti kita tentukan rules-nya. Jadi memang berbedanya di situ, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada yang tambahan yang lain. Iya, makasih Mas Deka. Silahkan yang lain. Pastinya kan semua membaca nih satu referensi yang sama tentang expert system. Nah ini, oke, nggak apa-apa. Mungkin ada yang kelewat membacanya, mungkin ada yang apa namanya bisa dapat referensi yang lain gitu. Silahkan disampaikan. Oh enggak Mas, enggak tertransaksi. Verifikasinya memang tertransaksi, tapi cara membuatnya masalah. Oke, kalau nggak ada saya yang coba menanggapi ya. Mungkin saya pernah punya PPT sedikit sebentar. Oke, saya coba izin sharing ya. Nah, ini adalah mungkin pengertian dari expert system
yang saya coba adopsi dari buku tentang expert system, Principle and Programming. Buku ini sebenarnya sudah cukup tua gitu ya, karena memang usianya si expert system terus terang memang relatif sudah cukup tua gitu ya. Bukunya tahun berapa ya? Mungkin 2000-an awal kalau nggak salah, saya lupa. Ya, mungkin bisa dicari ini bukunya Expert System, Principle and Programming edisi keempat. Ini mungkin saya skip saja. Mana tadi ya? Nah, jadi sebenarnya kalau tadi Mas Hakim bilang kok kayaknya jadi kita meragukan ya Expert System bagian dari AI gitu. Ya enggak sih gitu ya. Ya cuma nanti mungkin saya ceritain ya yang tentang mesin printer detection, apa namanya istilahnya, self diagnosis tadi gitu ya. Tapi biar bagaimanapun juga yang namanya expert system itu ya part of AI sih gitu ya, part of apa namanya area artificial intelligence gitu ya, walaupun nanti ini semua tidak kita bahas gitu ya, area-areanya kita pilih-pilih aja gitu ya. Nah, kalau kita bahas semua nggak akan sempat juga waktunya, terus pastinya juga nanti beban kita terlalu berat juga gitu. Tapi kalau expert system itu part of AI sih kayaknya sudah cukup clear. Nah, terus saya tadi, nah ini, jadi sebenarnya kalau tadi juga sudah sempat disebutkan sama Mas Ferry ya, sebenarnya sistem expert system itu sebenarnya minimal terdiri dari apa sih gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang kita bicara masalah sistem, ya kan kalau orang instrumen kan bicara sistem itu kan dia pasti punya input, ada processing, ada output gitu kan. Makanya expert system itu ya sama sih dengan kita di instrumentasi. Tadi kalau Mas Titis menunjukkan ada sebuah sistem gitu ya, pasti sistem itu pasti punya input dan kemudian ada processingnya dan kemudian ada outputnya. Nah, cuman perbedaannya di dalam sistemnya gitu ya, itu bagaimana dia memproses, itu dia berdasarkan knowledge base gitu. Berdasarkan knowledge base yang idealnya ya, secara idealnya dia bisa didapatkan dari apa namanya, berbagai sumber. Ya, sebuah ilmu yang dimiliki oleh si expert system tadi yang itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, komponen yang kedua, nah itu yang disebut sebagai inference engine. Ya, inference engine itu adalah bagaimana si expert system itu bisa mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang dia terima, berdasarkan knowledge base yang dia punya, gitu kan. Nah, inilah sebuah kesimpulan, gitu. Nah, kalau bilang yang tadi diagnosa printer tadi, ya saya sih nggak masalah sih itu dianggap sebagai expert system. So far mungkin masih oke, gitu ya. Tapi mungkin memang tingkat kesulitan yang dihadapinya relatif rendah, gitu. Tapi kalau mau dianggap sebagai itu sistem pintar, mungkin masih boleh. Kenapa masih boleh? Yang pertama, pasti dia punya itu knowledge, pasti dia punya pengetahuan, ya kan? Yang pengetahuan itu didasarkan pengetahuan itu didapatkan oleh dia si mesin tadi ya sebagai sebuah pengetahuan tentang mesin printer gitu. Karena idealnya yang namanya kita bicara masalah diagnosis itu dia harusnya bisa ngasih feedback gitu. Walaupun memang secara algoritmanya sederhana sih, if ini gitu ya. Bikinnya nggak terlalu susah memang gitu ya, selama kita punya summary ininya, punya summary knowledge-nya gitu. Karena memang diagnosisnya cuma iya atau tidak gitu. Ya kan? Karena kalau misalnya yang lebih pintar lagi itu sebenarnya diagnosisnya bukan masalah iya dengan tidak, tapi bisa diantaranya gitu. Bisa pakai pengskalaan. Tapi kalau yang printer tadi, secara lebih mudahnya karena dia cuma true and false. Makanya tadi Mas Hakim bilang, oh ini bisa dong kalau cuma pakai if gitu. Ya so far oke, gitu kan.
Tapi sebagai sebuah inisiasi dari sebuah expert system, bolehlah itu bisa dianggap sebagai sebuah expert system mungkin untuk skala yang tidak terlalu berat. Jadi artinya si expert siapa? Expertnya yang ditiru. Ya, expertnya yang ditiru itu sebagaimana definisinya si expert system itu, dia tukang servis gitu. Ya nggak? Kalau kita pergi ke printer ke tukang servis kan juga jawabannya iya dengan tidak gitu. Misalnya nggak bisa jawabannya itu sifatnya skala gitu, kan nggak bisa gitu ya. Ke tukang servis itu kan anggaplah dia sebagai expert ya, expertnya yang relatif rendah gitu. Nah, tapi dia juga bisa punya inference engine yang bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu ya, yang kesimpulannya bisa jadi semacam rekomendasi dia berdasarkan pengalaman dia atau knowledge base-nya dia gitu. Nah, itu karakteristiknya dari expert system itu seperti itu gitu. Ya, dia bisa mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan itu bisa 1, bisa 2 gitu ya. Ya, berdasarkan pengetahuan dia. Karena kalau misalnya kita bicara masalah dokter pakar, dokter ahli misalnya spesialis, ya kan pasti ketika kita datang sama mereka, maka apa yang dilakukan gitu. Pastikan yang dilakukan adalah sebuah dialog. Makanya tadi di dalam presentasinya Mas Ferry itu ya memungkinkan kita berdialog gitu. Kenapa sakitnya? Oh, saya begini. Ya kan? Nah, terus kan dikasih respons. Dia mikir nih, kalau begini, oh ya, ada kemungkinan ini. Apakah begini? Oh, kadang-kadang. Seberapa sering gitu. Lebih sering iya atau lebih sering tidak gitu. Oh, segini gitu. Apalagi kendala yang dihadapi. Ya, pokoknya kita berdialog tuh dengan dokter ahli, dengan dokter spesialis tentang penyakit kita. Sampai kemudian si dokter tadi, dia pasti berpikir berdasarkan ilmu yang dia miliki, berdasarkan referensi yang dia miliki, berdasarkan pengalamannya dia. Makanya dokter semakin tua itu kadang-kadang semakin akurat gitu. Karena apa? Experience itu tidak bisa dibohongi. Pengalaman itu tidak bisa dibohongi gitu. Ya karena mungkin ketika dia semakin berpengalaman maka dia mampu mengambil kesimpulan yang lebih tajam. Tapi kalau misalnya dia sistemnya kurang pintar kayak mesin printer tadi itu, mungkin kesimpulannya bisa jadi sangat umum gitu. Coba cek kertasnya, coba cek ininya. Nah, itu sama dengan dokter yang mungkin dia baru selesai pendidikan gitu. Jawaban-jawaban itu bersifat teoritis. Ya, seperti itu tadi, expertnya si mesin printer tadi, jawabannya bersifat teoritis gitu. Tapi dia sudah bisa mengambil kesimpulan. Si dokter ahli tadi sudah bisa mengambil kesimpulan gitu. Maka berdasarkan kesimpulannya dia, berdasarkan hasil pengamatannya, dia ngambil kesimpulan dan kemudian dia bisa mengeluarkan resep gitu. Jadi so far sih oke saja gitu loh. Jadi seperti definisinya si expert system tuh ya kalau misalnya dibilang tuh ya kayak gini itu. Jadi ada interaksi antara user dengan expert system gitu. Dengan yang diberikan adalah facts gitu kan, dan fakta-fakta, dan kemudian expert system itu membalikannya dalam bentuk expertise gitu. Nah, sebagai sebuah expert system itu seperti itu. Tapi ketika kita bilang expert system itu kita harus, karena dia merujuk kepada, kalau definisinya itu mana ya, sebentar, saya Nah, jadi yang disebut sebagai expert system tadi kalau menurut definisinya disampaikan Mas Ferry pun juga sama kalau nggak salah. Jadi dia bisa melakukan pengambilan keputusan, decision making capabilities sebagaimana ahli. Yang ahlinya itu adalah seorang manusia, seperti likely a human expert gitu. Maka kalau tadi contohnya adalah mycin ya. Diagnosa alergi gitu kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya kamu pernah pakai aplikasi Halo Dokter atau kemudian kita pakai help desk gitu ya.
itu masih kebanyakan helpdesk-nya itu masih berupa robot gitu. Masih berupa robot yang kemudian diagnosisnya pun juga yang menjawab juga robot gitu. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan robotnya itu, baru kemudian kita akan dilempar kepada suatu expert gitu. Tapi yang namanya expert system, dia seolah-olah seperti manusia. Dia berfungsi bekerja likely gitu, a human expert gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pasti at least yang namanya semua sistem pasti dia punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Nah, ketika kita bicara masalah tadi, bagaimana sih cara mengimplementasikannya tadi ya, Mas Titis tadi bilang, ya pada prinsipnya ketika kita mau mengimplementasikan, maka kita harus berhubungan dengan expert system teknologi, yang at least ada 3 gitu. Pertama ada expert system language, kemudian ada program, dan kemudian ada hardware. Kenapa hardware? Karena hardware ini digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara informasi yang dimasukkan dengan responsnya. Nah, itu yang berbeda-beda. Tadi kalau misalnya Mas Titis bicara tentang instrumen gitu, ya. Tentang kontrol sistem misalnya, alat pengendali, monitoring, ya itu cukup ini juga gitu, cukup advance juga. Misalnya suatu intelijen instrumen itu kan digunakan berfungsi sebagai expert system. Nah, nanti mungkin setelah kita belajar ke arah instrumennya, kita bisa melihat gitu. Ada nggak instrumen yang dia berfungsi sebagai expert system? Nah, sekarang kita coba menyamakan dulu persepsi tentang suatu expert systemnya. Ya, nah ketika interface-nya tadi, ya kan bagaimana dia berinteraksi dengan user tadi, nah ini tergantung dari expert system yang mau dibuat. Kalau dokter, ya kan, berarti kan objeknya manusia. Nah, berarti komunikasinya ya bisa dengan menggunakan common user interface misalnya. Kalau mau pakai voice, berarti ya ada voice recognition. Kalau mau pakai text, ya berarti harus ada text recognition misalnya. Ya, terminologi recognition dari setiap teks yang dimasukkan gitu. Nah, disinilah teknologinya berperan. Kalau misalnya itu instrumen, ya berarti dia harus ada sensor. Ketika misalnya mau direspons, berarti dia butuh aktuator gitu. Sehingga yang terjadi ya akhirnya kalau zaman dulu mungkin ya kita bekerja di industri banyak operator-operator, ya operator-operator yang menjalankan suatu mesin gitu ya. Mungkin sekarang ini gitu ya, idealnya operator-operator itu sudah digantikan sebagai sebuah expert system. Sehingga benar-benar robot-robot lah yang berjalan di dalam industri, ya kan? Mungkin Mas Titis bisa cerita gitu ya. Karena saya lihat sekarang bagaimana sebuah pabrik mobil itu ininya sudah sangat sedikit sekali operator-operatornya. Gitu. Jadi untuk mengendalikan sebuah alat yang besar sekalipun ya, termasuk ngecat sekalipun pada hari ini tuh ya, semua sudah dilakukan oleh operator, bahkan oleh mesin gitu loh. Bahkan quality control sekalipun pada hari ini pun juga sudah dilakukan oleh expert system gitu, tidak lagi dilakukan oleh manusia gitu. Karena itu expert system yang rendah kan, operator kan gitu ya. Nah, sementara yang ketika kita bicara masalah expert system itu, dia bisa sampai benar-benar expert system yang benar-benar sangat expert gitu. Nah, kalau mengambil contoh ya, kebetulan saya S2 itu berkaitan nih dengan expert system. Jadi pada waktu S2 itu saya membuat temanya itu adalah welding defect inspection. Jadi bagaimana membuat expert system untuk berfungsi sebagai welding defect inspector. Ya, jadi di Indonesia ini atau di dunia lah, itu ada expert yang namanya welding defect inspection. Jadi bagaimana orang itu berfungsi untuk melakukan uji apakah hasil sebuah pengelasan itu sudah sempurna belum. Nah, ini kalau bicara masalah pengelasan bukan ngelas pagar. Yang diangkat di sini tuh yang dielas itu adalah pipa untuk tekanan tinggi. Misalnya buat gas misalnya. Di mana pipa itu kan harus dielas, disambung, dan kemudian sambungannya itu harus dicek.
apakah sambungannya itu benar-benar antara dua pipa itu semua sudah benar-benar secara materialnya itu nyatu, tidak ada space gitu ya, sehingga terhindari dari sebuah kebocoran bahkan ledakan. Itu expertnya di Indonesia pada waktu saya dulu S2 itu tidak lebih dari 5 orang. Gitu. Tugasnya dia itu cuman bacain X-ray yang difoto pada alat pipa-pipa tadi. Dan satu data itu harganya berapa juta gitu. Satu X-ray-nya gitu. Zaman dulu tuh 2 atau 3 juta itu. Satu X-ray. Padahal untuk ngelas satu pipa dengan diameter 2 meter, dengan diameter sekitar 2 meter itu kalau nggak salah fotonya itu ada sekitar 20-an atau 25. Jadi nyambung dua pipa itu untuk ngeceknya hasil las-lasannya aja udah segitu mahalnya pada waktu itu gitu. Ya. Padahal pipa itu panjangnya cuman berapa? 6 atau 8 meter. Jadi setiap 8 meter itu kan harus dicek. Gitu. Nah, itu butuh expert system gitu. Pada waktu itu ya saya angkat sebagai sebuah tesis yang diarahkan oleh supervisor saya, dan itu kemudian ya jadilah pada waktu itu gitu. Untuk bisa, pertama adalah dia bisa mengklasifikasikan ya apakah las-lasannya sempurna atau tidak. Ketika misalnya dia abnormal, maka jenis kerusakannya atau jenis abnormality-nya itu apa dan seberapa berbahayanya. Nah, itu didasarkan pada expertnya tadi. Kita menduplikasi. Gitu. Nah, ketika S3, yang saya lakukan ternyata topiknya sama juga. Cuman case-nya pada waktu itu adalah kardiolog. Gitu. Ahli jantung. Ya, jadi bagaimana membuat expert system untuk, ya kalau bahasa engineering-nya kan mereplace dokter, dokter jantung gitu ya, dokter spesialis jantung gitu. Tapi kalau bahasa kita ke dokternya adalah support system gitu ya, untuk membantu computer aided diagnosis jantung gitu. Tapi pada prinsipnya dilakukan sama gitu, ingin mereplace fungsi manusia di sana. Sehingga supaya kita tadi ya dengan berbagai keuntungannya tadi itu kita bisa mengganti fungsi-fungsi manusia, nah sehingga kemudian digantikan dengan fungsi sistem. Ya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau yang si printer tadi, oke, so far itu masih expert system, walaupun mungkin level expertnya ya level expertnya teknisi printer berarti kan itu ya. Jadi mungkin problem knowledge-nya, problem yang dihadapinya tidak terlalu berat gitu. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan, saya persilahkan. Ya, mohon izin Pak. Tadi ya, dari penjelasan mengenai expert system itu tadi Pak, kan kalau saya tarik kesimpulan itu expert system ini ya tujuannya kurang lebih itu menggantikan fungsional peran manusia ya Pak, ya, artinya keahlian dari manusia. Ini jadi sebuah dilema nggak sih Pak, misalkan expert system ini berkembang sangat common gitulah di negara-negara, misalkan kayak negara Indonesia itu kan istilahnya kayaknya lebih penting untuk mencari lapangan pekerjaan daripada istilahnya meningkatkan kualitas teknologi gitu Pak, menurut saya Pak ya. Ya karena kalau lihat di Jepang itu kan kayak sekarang saya lihat sudah hotel itu udah pakai robot, terus restoran udah pakai robot dan lain sebagainya, banyak bidang yang sudah digantikan robot. Kalau misalkan itu diterapkan misalkan di negara berkembang seperti Indonesia, apakah nggak menjadi sebuah dilema gitu untuk mengembangkan expert system ini ke berbagai bidang gitu Pak? Ya, kalau menurut saya, kalau kita kita sebagai orang expert sistemnya atau kita sebagai instrumen intelijen engineering-nya nggak peduli terhadap dilema itu gitu. Dilema itu kan bukan masalah kita gitu. Itu masalahnya negara. Bagaimana masalahnya negara untuk memikirkan bagaimana alternatif pekerjaan buat fungsi-fungsi yang sudah tergantikan. Ya, tapi yang namanya perubahan zaman itu kan begitu.
Ya kan, bahkan kalau kita pernah baca artikel beberapa profesi yang akan hilang beberapa tahun yang akan datang. Ya kan memang kondisinya akan seperti itu. Kalau kita secara pribadi ya, ketika kita punya profesi dan profesi itu dalam tanda petik tidak akan dipakai pada masa yang akan datang, ya seharusnya kita bisa move on terhadap sebuah profesi baru. Ya ini nggak usah jauh-jauh lah. 2-3 tahun yang lalu namanya profesi penjaga tol itu masih ada gitu. Dia terima duit, dia terima ngasih kartu, ya bahkan yang kerjaan cuma ngasih kartu tuh ada kan gitu di pintu tol, sampai kemudian dia bayar duit, kembaliin duit. Profesi itu 1-2 tahun belakangan ini udah hilang total di Indonesia, ekstrim. Hampir di semua tol di Indonesia, saya rasa mungkin hampir 100%. Tidak ada sama sekali pekerjaan itu. Ya kan? Ya masalah buat negara, iya, tapi buat kita sih tidak masalah sih. Gitu. Ya kan, bagi penemunya penemunya apa, istilahnya apa tuh, kalau di Malaysia tuh touch and go gitu ya. Di sini tuh apa namanya, tap cash gitu-gitu ya, nggak masalah gitu. Ya, karena memang di satu sisi sebenarnya dengan segala kelebihan expert system itu ya sebenarnya memang itu menghilangi subjektivitas yang tinggi di mata manusia. Kenapa? Ketika masih ada pakai penjaga pintu tol itu berapa duit yang nguap gitu. Berapa manipulasi yang terjadi. Ya enggak. Dan ketika kita punya perusahaan, mungkin siapa yang pernah bekerja itu yang namanya manage orang itu luar biasa pusing. Mungkin yang pernah jadi pimpinan yang punya anak buah itu pusing ngurusin orang. Ya kan? Nah, sehingga kayak jasa marga semua segala macam ini sekarang dibuangin orang-orang seperti itu gitu kan, efisiensi besar-besaran gitu kan. Karena tujuannya kan perusahaan tuh industri pasti profit oriented gitu. Tanya aja Mas Titis gitu. Ya kan? Bahkan sekarang beberapa instrumen yang dipakai itu semua sekarang udah plug and play, nggak ada tuh tukang servis solder itu pada hari ini. Tanya aja Mas Titis, ketika ada modul yang rusak gitu, disolder nggak? Enggak gitu. Semuanya udah tinggal plug, cabut. Kayak kita punya VGA card lah, kita punya VGA card rusak misalnya. Ada yang mau nyolder VGA card? Nggak ada, cabut, beli baru, pasang, jalan, selesai. Gitu. Gitu ya, Mas Titis. Bener nggak? Betul. Halo, ya betul Pak. Semuanya udah berupa modul sekarang. Jadi tidak hanya untuk instrumentasi. Karena saya memang juga penggemar ini ya, penggemar kayak elektronika gitu ya. Kita bicara masalah nggak usah jauh-jauh yang diinstrumentasi elektronika kayak misalnya TV. Kalau dulu kan udah ada CRT-nya, habis itu ada modul-modulnya, ada flyback-nya, macam-macam gitu kan. Nah, sekarang dengan LCD ya udah cuma satu modul kecil gitu. Nah, kalau kalau terkait masalah bagaimana di dunia industri, mungkin kalau yang boleh saya sharingkan, dilema itu juga memang bahkan itu dikemukakan ketika katakanlah misalnya kita kami dari perusahaan kami misalnya saya approach karena kebetulan saya itu di product marketing dan juga handle service baru-baru ini. Nah, di situ ketika ketemu orang kita bicara tentang new technology apa gitu ya. Itu ada dua sisi. Di satu sisi kalau ketemu orangnya itu yang melek teknologi dan dia suka high tech gitu ya, dia pasti akan menerima dengan senang hati, kemudian mendiskusikan segala opportunity-nya yang bisa meningkatkan efektivitas satu produksi atau meningkatkan performance ketika mereka sudah istilahnya ada evaluasi KPI satu produksi gitu ya. Arahnya ke sana. Tapi kalau ketemu orang yang masih kebawa
mindset padat karya gitu ya. Waduh, itu kacau, itu langsung pasti pertanyaannya, wah berarti ini bentar lagi saya dipecat ini, atau banyak anggota saya atau teman saya dirumahkan. Nah, itu hal yang jadi satu fenomena yang ada di, kalau kita bicara sekarang itu zaman now gitu kan, 4.0 gitu ya. Ya, fenomena itu yang ada. Akhirnya approach saya ke mereka adalah bagaimana kita nggak hanya istilahnya itu menerima suatu teknologi, tidak hanya menjalankannya, tapi kita harus bisa mengupgrade untuk mengatasi, jangan sampai kita yang di bawahnya teknologi itu, kita harus ada sebagai manusia itu di atasnya teknologi itu. Itu sih yang approach saya ke mereka. Jadi istilahnya, oh oke, katakanlah misalnya operator ini yang bakalan habis orangnya. Tapi bagaimana satu approach edukasi di situ diberikan supaya, oh oke, bagaimana ketika teknologi itu diterapkan, katakanlah misalnya dengan adanya instrumentasi dipasangkan di situ untuk menganalisis gitu ya. Mereka posisinya bukan lagi yang secara rutin menjalankan suatu produksi, tapi mereka ada di atas itu. Mereka naik satu tingkat, katakanlah misalnya, oh sekarang mereka melihat hasilnya seperti apa dari teknologi yang diterapkan itu. Apakah ada peningkatan, apakah ada yang lebih baik. Nah, itu fungsi mereka yang harus di-upgrade. Itu sih approach saya ke customer, ketika ketemu customer, berbincang dengan mereka. Itu approach saya. Karena bahkan nggak usah ngomong yang di tataran industri teknologi yang udah high-tech gitu. Nggak usah yang ke sana. Kita juga misalnya bicara di proses yang paling sederhana, pengolahan air di PDAM katakanlah. Itu kalau mau bicara di daerah, itu bahkan kalau kita ngomong, kita mau pakai sensor ini untuk mengukur pH, conductivity. Nah itu mereka akan bilang, wah nggak perlu. Saya biasanya, ada ini benar, ini saya nggak bohong. Ini saya sharing. Jadi ada operator yang bilang, saya cukup mencelupkan jari saya ke air itu, kemudian saya cicipin, saya jilat. Saya tahu pH-nya berapa, saya tahu conductivity-nya berapa. Ada yang seperti itu. Akhirnya ya... expert berarti Mas. Expert. Itu luar biasa itu. Gajinya mahal yang kayak gitu itu. Akhirnya bahkan sempat diuji cobakan juga Pak. Jadi benar-benar yang ketika diambilkan sampel, nanti pakai yang kertas lakmus itu, hasilnya pH berapa, pakai alat juga mengukur pH berapa. Nah, Bapak ini juga nunjukkan, ini sekitar sekian, ini sekitar 7,5. Nah, benar dari kertas lakmusnya menunjukkan, oh warnanya sekitar segini. Dilihat dari sisi indikatornya, oh ke arah sini. Ya benar sekitar 7,5. Nah, kemudian kalau dari alatnya kan udah langsung 7,59 berapa gitu kan. Nah, kan sama kan. Nah, di situ approach saya gimana? Loh, boleh memang nggak perlu alat ini, tapi bisa nggak Bapak standby di situ setiap saat mencelupkan jari untuk nanti kontrol valve-nya. Setiap saat 24 jam standby di situ. Atau kalau enggak, Bapak juga menduplikasi Bapak, men-sharingkan ilmunya, nanti operator selanjutnya bisa berlaku seperti Bapak. Dengan mencelupkan itu, nanti mendapatkan hasil yang sama. Itu jadi, ya memang pro kontranya akan selalu ada. Itu sih sharing saya. Terima kasih. Oke, gimana Mas Akbar? Ya, iya sih Pak. Emang ya saya lihat juga kalau misalkan saya lihat misalnya di kantor ya Pak, ya di BMKG sendiri, memang ya kalau dilihat seperti itu memang ya teknologi yang memang nanti kayaknya harus mengikuti perkembangan teknologi Pak.
Karena kalau dia di BMKG sendiri sih memang sangat mungkin sih Pak ya expert system ini bisa menggantikan banyak peran di istilah orang-orang yang bekerja di BMKG juga gitu. Karena sekarang sensor di BMKG juga sudah digital, sudah computerized gitu, jadi pengolahan datanya lebih mudah. Jadi observer-observer juga tugasnya sudah sangat berkurang. Terus misalkan nanti big data juga dimasukkan di situ, analisa juga pasti akan istilahnya dibikin expert sistemnya akan lebih canggih atau lebih pintar daripada manusianya itu sendiri. Jadi ya kembali ke sendiri ke teknologi itu sendiri, manusianya ya yang harus upgrade mungkin Pak ya. Ya, betul. Ya, kita yang di sini yang harusnya mempelopori dunia intelijen karena mungkin kita ada ilmunya gitu, ya kan? Dengan segala plus and cons-nya, pro and cons-nya, yaitu yang kita harus sampaikan. Ya, tentunya kan bukan berarti expert system juga tidak ada cons-nya, tidak ada kelemahannya. Nah, itu yang harus bisa di risk lah. Kalau ya kita nggak sampai ke sana sih, tapi kita pasti bahwa sesuatu sistem pasti dia punya risk dan kita harus ada semacam risk reduction-nya, risk mitigation-nya. Oke, silakan ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Izin Pak. Silakan Mas. Kalau saya tergelitik atau tertarik dengan diskusi dari Mas Titis sama Mas Akbar ini terkait tadi yang disampaikan tadi itu, bahwa ini saya jadi ingat dan kenapa saya getol banget ngambil instrumen tua. Karena dulu pada saat Kepala Badan Bu Korita datang ke BMKG, yang pertama dia sampaikan adalah, saya jalan-jalan ke New Zealand, itu yang jaga yang pengamatan untuk monitoring gempa bumi dan tsunami itu hanya 1 orang, perempuan dan lagi hamil lagi katanya pada waktu itu. Tapi dia bisa bisa menghandle itu semua karena teknologi, karena adanya AI gitu waktu itu. Terus kemudian, dan mengapa wilayah udara kita diambil oleh Singapura? Terus ada pertanyaan seperti itu. Terus kemudian kenapa pada saat pengumpulan data di WMO, kalau nggak salah, ini mungkin rekan-rekan dari BMKG bisa mengkoreksi kalau saya salah, itu Singapura itu lebih tepat, lebih cepat pada saat mengumpulkan data-data pengamatan cuaca. Dan kenapa Indonesia yang punya punya peralatan dan pengamatan yang cukup masif, tapi untuk pengumpulan data itu kurang gitu. Nah, ternyata betul tadi yang disampaikan sama rekan-rekan itu, bahwa sekarang itu ternyata Singapura punya AWS otomatis, gitu kan, dengannya cukup masif dan cepat, sehingga mereka mampu dan meyakinkan di dunia luar gitu bahwa mereka sanggup untuk memberikan informasi tentang cuaca, terus tentang wilayah udara dan sebagainya waktu itu. Ternyata teknologi berperan di situ. Nah, kemudian yang tadi yang cerita tentang tentang seorang yang di New Zealand tadi itu juga kan, dengan teknologi ternyata mampu gitu untuk melakukan itu. Nah, akhirnya saya terpikir, wah ini betul nih, kalau semua teknologi sudah masuk, mungkin nggak ini nanti BMKG masih ada gitu di dalam diri saya sendiri waktu itu. Nah, akhirnya itulah yang membuat sepertinya meskipun kita punya base, kalau bagi saya ya, ini mungkin sharing saja sih, base ilmu pengetahuan dasar seperti mungkin saya dari geofisik gitu, tapi harus juga diimbangi dan ditambahi dengan pengetahuan tentang jenis teknologi ini gitu. Karena dengan begitu, kalau kita bisa menggabungkan dua kemampuan itu, sepertinya sih lumayan gitu untuk kita tetap survive pada suatu kondisi lingkungan yang berubah. Itu sih Pak, hanya sekedar sharing saja nih Pak. Ya, betul Mas Hakim.
Ya artinya tepatlah kita belajar hal ini ya supaya kita punya insight, kita bisa punya wawasan yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk memperbaiki ya instansi kita masing-masing lah dengan sedikit ilmu yang kita dapatkan. Oke, silakan ada lagi yang lain? Ya, Mbak Kurniati, Iya, silakan. Ini Pak, ada pengalaman aja sih ya Pak, sharing aja sih Pak. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya itu perpanjang SIM. Sebenarnya kalau misalnya dengan EI itu sebenarnya ada nggak ya nanti di kemudian hari tuh kalau kita perpanjang SIM tuh nggak mesti datang ke sana, cukup secara online gitu langsung jadi itu SIM-nya. Mungkin bisa kali ya Pak ya? Bikin SIM atau perpanjang? Perpanjang Pak. Kalau Perpanjang. perpanjang sih sangat bisa sekali sih, karena kan perpanjang juga nggak diapa-apain kan sebenarnya. Kalau nggak salah Iya. sekarang sudah kayaknya Pak, udah online gitu. Tinggal cetak doang ya Pak. Tapi harusnya. ya Transfer harusnya. Tapi kemarin masih tetap harus datang dan foto kembali. Harusnya kan kalau kita udah bikin SIM, udah record datanya. Harusnya kan seperti itu. Mohon izin nambahin, Pak. Ya, monggo. Kalau menurut saya, untuk urusan SIM itu kalau menurut saya emang harus datang. Justru sistemnya di Indonesia harus diubah. Kalau memperpanjang cuma pakai online, nanti orang-orang yang harusnya kalau menurut saya sih tiap 5 tahun sekali itu harus dites mengemudinya gimana orang tersebut. Karena setiap orang tersebut kalau menurut saya sih untuk urusan SIM itu kan tiap 5 tahun nggak ada yang tahu kondisinya sebagian seperti apa, psikologinya seperti apa. Memang di Indonesia sekarang seperti itu belum diterapkan, tapi kalau menurut saya kita harusnya refernya ke negara maju gitu. Maksudnya harusnya tiap 5 tahun itu orang harus dites psikologinya seperti apa. Apakah orang itu masih mampu untuk nyopir atau enggak, misalnya mengendari kendaraan atau enggak, dan sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu harusnya. Malah harusnya dites lebih banyak lagi supaya orang ini layak nggak sih untuk diperpanjang atau enggak gitu kan. Karena kita nggak tahu perubahan dalam tiap 5 tahun atau sekian waktu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, ya itu debatable sih. Kalau menurut saya sih dalam hal ini pasti itu ranahnya adalah ranah kebijakan ya. Cuman memang ketika kita bilang harus dites gitu kan ya, apalagi kalau kita punya basic artificial intelligence ya, seharusnya kita bisa melakukan diagnostik gitu ya, entah gimana caranya gitu ya. Nah sehingga intelijen diagnostik itu terhadap kemampuan atau kejiwaan seseorang itu ya seharusnya bisa gitu. Tapi kalau misalnya dengan pendekatan yang seperti sekarang masih manual, harus ke kantor polisi, ditambah 5 tahun harus dites kejiwaan atau tes kemampuan mengemudinya, saya rasa pasti antriannya pasti akan membludak ya gitu, dan pasti cost-nya juga akan jadi lebih mahal tuh, karena kan tes kejiwaan juga nggak murah gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung ya, ranahnya dalam hal ini adalah kebijakan lah gitu. Tapi kalau secara sistem ya, kalaupun misalnya kita harus bikin intelijen diagnostik untuk kejiwaan sih juga mungkin juga secara posibilitas bisa gitu. Hal yang sama sih seperti kayak ada ide itu membuat ATM sehat gitu ya. Jadi orang masuk ke dalam mesin ATM, kemudian dia entah tangannya disentuhkan atau suhunya diukur atau di screening badannya gitu ya. Sehingga ketika dia sakit, si mesin ATM itu yang langsung ngeluarin obat. Nih, obat Anda untuk seminggu ke depan. Ya kan, jika tidak sembuh, silakan balik lagi ke sini gitu. Atau gunakan intelijen diagnostik dengan menggunakan HP misalnya kayak gitu. Nah, harusnya kan bisa kayak gitu. Ya. Tinggal, ya itu pasti masalahnya mau nggak mau sih kayak gitu. Ya, karena tadi sih yang disinggung Mas Akbar itu, ketika sebuah kebijakan baru itu diimplementasikan, efeknya itu bukan masalah efek teknologi, tadi Mas Titis juga sebut gitu ya. Ini efeknya ada sosiologis, efek budaya, efek lapangan pekerjaan. Nah, itu yang kadang-kadang
Kalau kita kan cuma ngomongin teknologi nih, ya satu sisi sih sederhana sebenarnya, tapi ketika kita bicara masalah manusia, efek impact yang lain tuh luar biasa gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak pernah terpikirkan, karena kalau misalnya kayak saya dikritisi sama orang sosial gitu, Anda pro dengan pembangunan jalan tol, tapi Anda tidak tahu bagaimana dampak sosiologis warga di sekitar jalan tol yang baru dibangun misalnya gitu. Itu bisa memutuskan tali silaturahmi, bisa memecah tetangga yang tadinya dia berdekatan, bisa memecah saudara yang tadinya berdekatan, RT gitu ya, sebelah rumah cuman beda 10 rumah, tiba-tiba dipotong sama jalan tol yang harus muter mungkin jaraknya bisa 2-3 kilo, masa satu RT harus muter jaraknya 2-3 kilo. Itu kan dampak sosiologisnya besar banget gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak pernah berpikir sampai ke sana. Ya, tapi kita nggak bahas sampai ke situ sih gitu. Ya, bukan keahlian kita juga. Oke. Mas Deka, ada yang mau sampaikan? Boleh sedikit cerita sih Pak, sharing aja. Ya. Terkait intelligent instrument, sebenarnya saya agak tergelitik terkait ini karena di zaman sekarang ini kan kita lebih sering kayak lihat kayak drone gitu, pesawat tanpa awak gitu kan. Tapi kenapa sampai sekarang pesawat komersial itu masih pakai pilot? Padahal sebenarnya kan teknologi di zaman sekarang itu memungkinkan sekali untuk pesawat itu tanpa pilot. Saya pernah buka-buka, baca-baca, ada ya memang beberapa profesi yang tadi sempat disinggung sama Bapak yang akan hilang. Tapi ada juga profesi yang susah dihilangkan. Salah satunya yang tadi barusan saya singgung, pilot. Kenapa pilot itu masih ada meskipun sekarang teknologi drone itu udah sangat maju. Bahkan Amerika bisa bikin drone yang bisa menjelajahi berkilo-kilo, beratusan kilo itu tanpa menggunakan awak. Tapi pesawat komersil itu masih tetap menggunakan awak. Saya pernah baca itu ternyata karena yang dicari dari pilot itu sebenarnya bukan skillnya, tapi bukan skill mengemudikan yang sebenarnya, karena udah banyak fitur autopilot dalam pesawat. Yang dicari adalah rasa takutnya sebagai manusia. Itu yang tidak dipunyai oleh instrumen itu ibaratnya. Dia nggak punya rasa takut. Drone itu nggak punya rasa takut. Dia nabrak ya tetap nabrak. Dia jungkir balik di pesawat, misalnya pesawatnya di manuver sekian itu dia nggak akan takut. Tapi kalau pilot itu karena selama dia masih menjadi manusia, dia akan punya rasa takut seperti itu. Saya pernah baca seperti itu. Yang kedua, salah satunya adalah dokter. Mungkin teknologi sekarang itu bisa juga operasi gitu tanpa menggunakan manusia gitu, pakai alat gini. Jika ini nggak apa-apa. Tapi kenapa sekarang dokter itu masih ada gitu dan sebagainya ya? Salah satunya karena itu. Karena dokter mempunyai rasa empati, pilot mempunyai rasa takut manusia. Menurut saya itu Pak, sedikit sharing. Mungkin bisa ditambahkan Pak. Terima kasih. Ya, betul sih Mas Deka. Sebenarnya yang perlu dijaga itu bukan cuma psikologis dokternya atau psikologis si pilotnya, tapi psikologis rasa nyaman dan rasa secure dari kalau pesawat ya berarti penumpang, ya kalau misalnya dokter berarti pasien. Bisa kita bayangkan misalnya kalau ada pesawat tiba-tiba tidak ada pilotnya gitu kan, berarti semua orang merasa insecure dan mungkin ke orang nggak akan jadi naik gitu kan. Walaupun sudah ada teknologi canggih sekalipun, itu kan tidak mudah untuk mengubah rasa tadi. Itu ada aspek non teknologi juga yang harus diperhatikan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Deka. Jadi sama sih. Jadi ketika sebuah implementasi teknologi baru, itu pasti yang diubah bukan cuma sekedar teknologinya, tapi orangnya juga gitu. Ya, menarik sih, tapi ya bukan bidang kita sih. Itu terlalu menjauh kalau kita bicara ke sana. Oke, insyaallah cukup ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kalau tidak ada, saya mengingatkan minggu depan itu kita akan membahas mengenai natural language processing. Nah, ini lebih spesifik lagi nih, gitu. Yang akan dipimpin sama Mas Muhammad Toat ya. Mas Toat, siap ya? Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Ya, kurang lebih hampir sama polanya gitu ya. Nanti ada aplikasinya juga, jangan lupa.
Nah, terus kemudian ada penjelasan apa itu NLP, bagaimana teknologi-teknologi terkini terkait dengan NLP gitu. Ya, Baik, Pak. nah itu bisa disampaikan di sana. Oke, seperti biasa silahkan dirapihkan lagi ya, Mas Hakim, Mas Ferry ini saya lihat itunya belum dirapihkan, apa Ya, Pak. namanya, apa istilahnya itu, summary-nya, wiki note-nya gitu ya, note-nya itu belum Iya, Pak. dirapihkan. Oke, siap. baik, Pak. Oke, insyaallah kita ketemu lagi Jumat minggu depan dengan temanya adalah Natural Language Processing. Silakan Mas Toat untuk pimpin, silakan diajak diskusi gitu ya, teman-temannya yang lain. Mas Sitis, ada yang mau disampaikan? Terkait tadi yang di-sharingkan Pak Adi, boleh di-share nggak Pak materinya? Atau juga source? Karena terus terang untuk expert system ini saya agak terbatas untuk cari materi kemarin, jadi makanya saya dapatnya cuma satu, terus yang lainnya ini juga kayak yang saya baca ini bukunya kayaknya udah kumel gitu. Ya boleh nanti saya coba. Saya biasanya kalau materi-materi expert system NLP itu bagian dari AI sih biasanya. Jarang ada buku spesifik khusus gitu. NLP juga gitu, biasanya di buku AI itu ada part khusus tentang AI. Gitu. Tapi kalau nanti bicara machine learning, neural network, nah itu deep learning, nah itu sekarang memang udah banyak sih buku-buku yang berdiri sendiri gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba share dari koleksi yang saya punya. Sebelum ditutup, ada lagi pertanyaan? Cukup ya, berarti insyaallah sehat semua, jaga kesehatan, jangan lupa protokolnya.